Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kalau saya bicara di depan teman-teman wali kota, agak tidak terlalu banyak yang saya ceritakan. Karena wajah-wajah yang hadir di sini hampir setiap hari saya ikuti aktivitasnya di kota masing-masing. Dan rasa-rasanya masing-masing punya inovasi yang dahsyat, punya kepemimpinan yang sangat kuat, dan bagaimana kota di Indonesia kemudian berubah dengan begitu cepat. Maka izinkan saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing session saja sebagai orang yang tidak pernah menjadi wali kota. Tapi sebagai orang yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Dan tentu saja catatan saya di tempat Bapak Ibu, ya pasti so-so sajalah. Hanya Kang Bima tadi sampaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak enak. Situasi yang tidak nyaman, karena disrupsi terjadi di dunia, geopolitik berubah, dan kita harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Maka sesuatu yang bisa menjadi data sains untuk pengambilan keputusan hari ini menjadi begitu penting. Saya mengapresiasi teman-teman di Apexi yang tadi acaranya kita lihat di video melibatkan anak muda, mengajak mereka untuk memahami situasi dan bagaimana mereka mau terlibat dan berkontribusi agar tidak apolitis. Karena hampir setiap denyut nadi kehidupan kita sebenarnya politik. Hanya orang kadang tidak percaya saja bahwa itu terjadi. Bapak Ibu, saya agak kesulitan tema apa yang kemudian Kang Bima berikan kepada saya, Pak Dhani. Lalu saya coba cari bagaimana inovasi desentralisasi otonomi. Saya ambil cerita yang di Jawa Tengah. Di tempat lain saya nggak berani cerita. Karena di luar Jawa Tengah saya lihat jauh lebih hebat. Kami selalu belajar aja dari tempat yang lain. Maka next, kalau kita melihat saya mencoba yang ini visi misi sebenarnya jamak karena kita semua waktu mau pilkada suruh buat ini. Maka disitulah lokalitas masuk. Maka disitulah prioritas masuk. Maka disitulah segala pemikiran yang mau kita wujudkan masuk. Pasti ada dong, pasti adalah mimpi dari prioritas yang akan disampaikan, ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar kalau saya usul kok nggak bisa masuk. Mari kita cek diri kita sendiri.
Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima. Kita, gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain yang muncul di masyarakat. Bapak Ibu, yang diminta masyarakat kemudian apa? Saya hanya minta dua Pak, pemerintahnya bersih dan melayani. Melayani ternyata mereka pengen diterjemahkan dalam bentuk satu transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas. Silakan cek, bener apa enggak. Saya kaget sekali Kang Bima, kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang. Saya dialog dengan siswa, saya bilang akses pendidikan itu dipermudah. Bonus demografi sudah terjadi di Jawa Tengah. 13 tahun ke depan kita akan memanfaatkan situasi ini, apakah kita berhasil atau gagal. Tiongkok tahun 90 mendapatkan bonus demografi, hari ini dia mendapatkan situasi itu karena investasi di pendidikannya tinggi sekali. Saya mau cerita aja. Tapi dalam dunia pendidikan kita, ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Apa? Pungli. Dalam sebuah dialog saya sampaikan, sekolah di mana SMA? Negeri. Bayar enggak sekolahnya? Enggak Pak. Enggak bayar kami Pak. Tapi seragamnya bayar. Oh iya kalau seragam mesti beli. Tapi SPP enggak bayar kah? Enggak. Uang gedung enggak ada Pak. Kamu? Enggak ada Pak. Kamu? Enggak ada Pak. Kamu? Ada Pak. Apa katanya? Uang gedung Pak. Oh jangan ngomong. SMA SMK udah saya bebasin loh. 800 miliar saya berikan agar kalian sekolah enggak usah bayar. Bapak Ibu, bertahun-tahun keputusan ini kita berikan, apakah kemudian kawan-kawan kita melakukan itu? Jawabannya, tidak semua. Dan anak ini bercerita dengan apa adanya. Pak, setiap kenaikan kelas kami dipungut. Loh kan nggak boleh ada pungutan. Ini bukan pungutan Pak, maaf saya koreksi. Infak. Bapak Ibu, penyakit korupsi kita ada di situ. Kita serius apa enggak? Akhirnya dengan perjalanan saya sampaikan, Bapak Ibu tenang saja, saya pastikan duitnya harus kembali. Dan rasa-rasanya kepala sekolahnya akan bermasalah dengan gubernur. Kemudian rekaman itu ada di-upload di IG saya, sama staf saya. Saya tidak menduga sampai dengan kemarin sore 7 juta yang nonton. 7 juta yang nonton dan mereka menumpahkan segala kekesalan dan menyampaikan, Pak di SD ini terjadi, Pak di SMP ini terjadi. Bapak Ibu, publik masyarakat mau itu. Mana kira-kira janji politik kita yang akan kita berikan pada saat kita kampanye kepada mereka? Simpel sekali. Biasanya rata-rata problem itu muncul karena dari kita sendiri. Kolusi kita bangun sendiri, korupsi dikreasi sendiri, dan kita membangun kekuatan imperium kekuasaan itu mendapatkan uang. Maaf dengan segala hormat harus saya sampaikan. Maka ketika transparansi dan akuntabilitas itu ada, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar dan terbuka. Itulah masuk Government Resources Management System. Baru mulai e-planning sampai e-delivery sampai tata usahanya kita digitalisasi. Dan alhamdulillah pada saat itu hampir 2 triliun anggaran bisa kita hemat karena harga penentuan sendiri kita itu rata-rata punya perbedaan meskipun tidak terlalu tinggi. Sama-sama kertas, dinas A dengan dinas B itu harganya bisa beda. Saya tidak mengerti. 2.000-an kurang lebih nomenklatur yang sama Bapak Ibu. Kapan kita akan membersihkan? Ini sekedar berbagi cerita.
Itu problem sistematik yang kemudian muncul mulai dari e-planning sampai delivery. Kemudian kita buatlah sistem itu dan masing-masing kemudian kita dorong apa yang bisa teman-teman lakukan ketika dinas atau sektornya mesti merespon persoalan masyarakat. Alhamdulillah ini menarik sekali. Inilah yang kemudian menjadi inovasi yang berkembang luar biasa dari kawan-kawan ASN yang punya integritas dan komitmen tinggi. Muncullah bank inovasi karena setiap kali komplain publik masuk dalam dashboard saya. Setiap kali respon tidak diberikan, maka dia akan kasih alert ke saya. Maksimum 1 kali 24 jam mesti ada responnya. Kalau tidak, kepala sekolah, kepala dinas, atau siapapun yang bertanggung jawab, pasti punya masalah. Saya tidak menduga kejadian anak sekolah itu, kepala dinasnya saya suruh ngecek, keputusan kepala dinasnya, Pak kita bina dulu Pak, kita tarik dia dari jabatan kepala sekolah. Dan hari ini menggemparkan. Hanya cerita kecil dari pengakuan seorang siswa. Apa yang saya lakukan pada siswanya? Lindungi siswanya sekarang juga. Jangan sampai cerita dia kemudian gurunya ngamuk sama muridnya. Itu biasa yang terjadi. Bapak Ibu, ini segar cerita saja. Maka mulai penurunan AKI AKB punya inovasi, mengintip orang hamil, nginceng wong meteng dalam bahasa kami, mengintip orang hamil selalu peduli pada ibu hamil. Pak Presiden menyampaikan stunting harus beres. Buat saya bukan stuntingnya, ditarik dari awal pranikah, begitu mereka menikah, kemudian dia punya anak, kemudian sampai balita dia selesai. Satu paket pekerjaan yang kemudian mesti kita libatkan lebih banyak orang. Ini inovasi-inovasi yang kemudian muncul. Termasuk tadi, bagaimana perhatian kepada ibu anak, bagaimana lebih banyak mendengarkan apa-apa yang menjadi suara masyarakat, dan kemudian kita berikan aplikasi yang memudahkan mereka. Dan kita menjaga perasaan kita untuk tidak tersinggung. Kalau kemudian masyarakat protes sama kita. Ya seperti saatnya biasanya kalau mau pemilihan-pemilihan orang mendekati dengan senyum yang lebar. Begitu terpilih, kecutnya kadang-kadang terlalu lebar gitu ya, kurang senyum. Bapak Ibu, dan di sebelah kiri kemudian bagian dari apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Next, saya mau agak cepat. Lanjut. Maka kami mencoba bertanya kepada Kemdagri. Pak Menteri Dalam Negeri, tolong dong Pak, kami dikoreksi. Kalau kemudian dengan seluruh indikator ini harus saya kerjakan, kalau ada yang kurang, apa sih Pak yang harus kami lakukan? Maka mulai bagaimana fungsi pemerintahan bisa berjalan, biasanya di Kemdagri pakai scoring. Kalau 70% skornya udah bagus belum? Oh berarti udah bagus Pak, oh lolos. Ini angka-angka saja Pak. Lanjut. Oh berarti 70 lolos. Lolos bro, tenang aja, kamu perform. Atau barangkali perbandingan capaian fungsinya. Kalau sangat tinggi, kamu naik kelas gak? Oh dari 16 ke 20 kamu naik, lolos. Yang tinggi 5 ke 6, lolos. Oh yang sedang sudah geser ke tinggi, bagus. Maka saya apresiasi teman-teman kepala dinasnya. Anda the best. Kalimat sederhana itu ternyata membuat mereka oke. Kalau di WA Group biasanya hanya saya kasih jempol merah putih. Makasih Pak Gub, makasih. Berarti saya oke Pak ya? Oke, jalan terus. Tapi kamu mesti inovasi. Lanjut. Lalu ada progres perbaikan kinerja fungsi pemerintahan, lalu kita bandingkan dari tahun ke tahun, tapi yang menilai orang lain. Kalau yang menilai kita narsis. Narsismenya kemudian boleh ditampilkan, tapi Anda akan berhadapan dengan masyarakat. Apa itu? Medsos. Maka saya wajibkan seluruh OPD saya punya medsos dan centang biru. Semua punya medsos dan centang biru. Ini kebetulan salah satu dinas saya, OPD saya lagi kita tugasin jadi wali kota di Salatiga. Ya, ini dari salah satu kepala dinasnya. Maka saya pesankan, silakan kemudian pengalaman baiknya diterapkan di situ. Terbuka, transparan, kemudian komplain handlingnya cepat. Maka ukuran angka-angka dari progres ini menunjukkan hari ini capaianmu berapa, tahun berikutnya berapa, kemudian diperbandingkan, kamu sedang dinilai oleh Kemdagri. Cerita suksesnya kelihatan, tapi ada cerita tidak suksesnya. Maka saya sampaikan next, dari angka-angka kemudian ditampilkan, kata Kemdagri, oke, hampir semua kinerja fungsi pemerintahan
tidak mengalami perubahan, semua pada top level sesuai dengan target. Berarti kamu beres. Tapi ada kinerja fungsi yang perlu perbaikan, mulailah gambarnya kelihatan yang di sebelah kanan. Mulai kita cerita penanaman modal, oh iya Pak, begitu COVID kemarin kurang, oke. Maka targetmu sekarang mesti kamu tingkatkan, karena sekarang sudah tidak ada yang pakai masker lagi. Apa artinya nggak boleh ada alasan lagi. Investasi kemudian mesti didorong tidak hanya mempermudah izin, tapi menjemput pasar. Tidak lagi pada pasar dalam negeri, tapi masuk luar negeri. Maka kepala dinas saya, Bapak Ibu, saya kasih nomor telepon para duta besar, dan kita biasakan mereka untuk berkomunikasi langsung dengan para duta besar. Sehingga pasar-pasar tradisional mulai kita tinggalkan. Apa itu pasar tradisional? Biasanya kita ke Amerika, kita ke Eropa, kita ke Tiongkok. Kenapa kita tidak ke Afrika? Kenapa kita tidak membuat satu kreasi investasi kerjasama dengan sana? Ini yang kemudian komunikasi kita lakukan, dan kemudian capaian-capaian yang masih bolong itulah yang menjadi tugas mereka. Maka achievement motivation-nya diukur dari indikasi ini. Lanjut. Maka kemudian angka-angka ini, garis-garis ini menunjukkan, gak usah dibaca jelimet-jelimet Bapak Ibu, tenang saja. Sambil mohon maaf, silakan barungkonya dicoba dulu Pak. Agak manis sih itu, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah dari Makassar, nggak usah makan gula lagi. Tapi hari ini boleh. Barungko itu makanan yang paling saya suka. Yang paling saya suka. Jadi kalau kesini saya cari barungko dulu Pak. Maaf Pak, hampir 5 tahun lebih saya dikasih gelar Daeng Manabah. Jadi hari ini saya jadi orang Makassar. Bapak Ibu, ini ceritanya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata ternyata mengikuti apa yang terjadi wave-nya dari pusat. Tapi kita ngikuti terus. Peran para wali kota, para bupati menurut saya luar biasa. Nah kalau ada gubernur ngomong, itu kerja saya, bohong. Bohong. Gubernur itu wilayahnya di tengah. Maka kalau saya mengatakan gubernur itu like a bridge. Di bawah ada kawan-kawan bupati wali kota, di atas ada presiden. Maka segala sesuatu yang tidak pernah bisa selesaikan, maka gubernur yang harus menyelesaikan. Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadian menjadi viral di mana-mana, karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo, yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul, semua ketakutan, kadesnya tinggi. Bupatinya saya telepon, bro, kenapa ini? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini proyek punya pemerintah pusat. Dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, 2 suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan, 1, saya penanggung jawabnya. 2, ini saya bereskan. 3, yang ditahan saya minta keluar. 4, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi. Udah Pak Gub, silahkan diteruskan. Izin Pak. Skim ganti ruginya ini bagus banget Pak. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya. 100%. Bapak Ibu, sebenarnya cerita-cerita dalam konteks pemulihan ekonomi ini mesti dilakukan.
Saya konsultasi, ngobrol sama Pak Presiden cukup lama dan berkali-kali. Saya mendapatkan briefing pada tanggal 21 April itu kira-kira 50 menit. Karena menjelang hari Lebaran esok paginya, saya terbang dari Jakarta ke sana menemani beliau sendirian. Selama 50 menit itulah Pak Presiden menyampaikan kepada saya bagaimana situasi global tidak baik, bagaimana infrastruktur mesti cepat dikerjakan, dan bagaimana peran kepala daerah harus melakukan itu dengan cepat. Saya merasakan, iya, ini tanggung jawab kita ya. Maka kalau kemudian kita mau mengejar grafik ekonomi ini, rasanya kawan-kawan kepala daerah, wali kota hari ini bertemu, udah betul. Teman-teman punya kesamaan frekuensi, teman-teman bisa sharing pengalaman, dan kemudian kita maju bareng-bareng. Lanjut, ekonomi, kesejahteraan dan kualitas SDM setelah pandemi, terus terang saja, ini masih meninggalkan PR yang masih besar, stunting, pengangguran, kita mesti melakukan atau membuat job creation, melibatkan anak muda tadi saya lihat dari teman-teman wali kota itu keren banget. Dan anak muda hari ini butuh kreatif hub lebih banyak. Bapak Ibu silakan. Anak muda butuh ruang-ruang kreatif dengan dukungan infrastruktur IT yang bagus. Untuk seni yang hebat. Saya kemarin ketemu dengan Putri Aryani. Saya kagum betul sama anak ini. Talentanya luar biasa. Ada berapa Putri Aryani di Indonesia yang bisa menggemarkan America's Got Talent dan mendapatkan Golden Buzzer di sana? Ada berapa? Kalau kita punya 10 saja Bapak Ibu sudah menggoncangkan dunia dari sisi seni, belum dari sisi olahraga. Nanti yang science lah silakan. Tapi PR ini Bapak Ibu mesti kita dorong karena bonus demografi 13 tahun sekali. 13 tahun mesti kita bereskan. Kalau enggak gagal kita. Ini kita mesti sangat serius. Maka rasanya kita lebih pada skill, expertise, keahlian, atau pada ijazah. Bapak Ibu, pada titik ini suka tidak suka, mau tidak mau mesti direform betul. Harus direform. Kita menyesuaikan sama perkembangan zaman yang membutuhkan tenaga itu. Dan kalau kita kelebihan, gak apa-apa kita ekspor, tapi mesti skilled labor. Bukannya unskilled. Ini soal bonus demografi dan bagaimana menjaga kualitas SDM kita. Lanjut. Serapan tenaga kerja tadi dan kelayakan upah ini berimbang mengikuti pekerjaan, tapi ukurannya satu, berapa kinerja yang bisa kita lakukan dan berapa keterampilan yang dibuat. Maka ketika Pak Presiden memerintahkan saya, Pak Gubernur di Jawa Tengah ada enggak tempat yang bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh? Jadilah Batang. Kawasan industri Batang, kita kompetisi dengan Vietnam, 9 bulan kita kerjakan bisa dengan cepat, tapi Pak Presiden izin ini akan ada problem SDM. Maka kita buatkan vocational school di sana dan kita siapkan mereka nanti untuk masuk ke kawasan ini. Bapak Ibu, sebenarnya simpel tapi kita butuh contoh. Kalau nggak ada contohnya, seeing is believing. Nggak ada contohnya dia nggak mau melakukan. Lanjut. Kapasitas Pemdanya lanjut aja, ini soal pajak, penarikan dan berikutnya. Nah, berikutnya ketika kemudian kemampuan tidak sama, maka mau tidak mau pemerintah mesti melakukan intervensi, itulah subsidi. Dan hari ini problem besar kita ketika kita punya problem El Nino, lalu nanti problem pangan, sayang saya sampaikan pada DPR RI, ini ada anggota DPR RI juga di sini, tapi komisinya sayang tidak di komisi 4, saya sampaikan Pak, pupuk kita subsidinya jangan dipotong. Hari ini petani sekarang mengalami kesulitan itu semua. Hampir sekali saya kira di tempat Bapak Ibu juga. Tapi karena kota tidak banyak pertaniannya, maka banyak sekali hari ini yang tidak bisa tercover. Saya sampaikan waktu itu, mungkin Bapak Ibu melihat fotonya, ada Pak Jokowi, ada saya, ada Pak Prabowo di tengah sawah. Orang bilang itu bicara politik, padahal iya. Politik pertanian maksudnya, ada Pak Sarul juga di sana. Dan kita bicara bagaimana soal pupuk kita selesaikan. Pak Presiden bilang, itu loh Pak Gubernur, maka PIM-nya di Aceh kita hidupkan lagi. Bapak Ibu, ini problem serius yang hari ini muncul. Subsidi antara lain untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pertanian, suka tidak suka, mau tidak mau. Maka saya sampaikan, kalau kemudian kita mau membuat prioritas belanja untuk subsidi, yuk kita dorong yuk. Yang pertanian kita berikan fasilitasnya,
Tapi ya sapotran kita jaga, tapi ya achievement-nya kita dorong. Saya bayangkan, IPB, Institut Pertanian. Pak, saya mau sawah kita itu kalau ditanam padi minimum harus 7 ton. Bagaimana caranya? Ilmunya di kalian, saprotannya dari kami, modernisasinya dari kami, off-taker-nya Bulog, dan seterusnya. Masa kita kalah sama Thailand? Tugasin aja, ada BRIN, ada kampus, ada perusahaan, tugasi. Dan ini pekerjaan pertanian semusim. 3 bulan sudah cukup. Maka kalau 2 kali saja dalam 1 tahun sebenarnya sudah ada hasilnya. Bapak Ibu, ini menggandengkan. Lanjut. Terus, nah ini. Yang sifatnya lokal sudah, tapi Bapak Ibu, di luaran ngeri sekali. Saya yang tidak terbaca, saya mau bacakan saja. Biar Bapak Ibu agak enak nanti coba membaca. Yang kuning-kuning itu ada masalah di bagian utara bumi ini. Mana itu? Rusia, Ukraina. Oke, itu ada masalah. Yang hijau-hijau itu adalah negara OPEC, di mana mereka memproduksi minyak dan energi menjadi perusahaan besar. Renewable energy kita belum jalan. Green energy, blue energy, ya belum berjalan, mohon maaf. Dan kita skornya masih sangat rendah. Tapi kita punya peluang. Maka saya katakan hilirisasi dari industri termasuk yang di Batang itu adalah teknologi baterai. Nikelnya kita punya, saya kira tempatnya di Sulawesi yang paling banyak. Hilirisasinya belum, SDN-nya belum, tapi kalau buat baterai masih ada komponen yang belum kita dapat. Maka Pak Presiden kemarin ke Australia menemukan itu. Kalau ini bisa join, sebenarnya kita akan punya energi alternatif dan kita bisa menjadi juara dunia. Maka saya senang waktu Pak Presiden bicara begini. Pak, kita kan kalah di WTO, kita lawan. Mantap. Kita lawan. Kita banding, tapi hilirisasi mesti dibereskan hari ini. Mesti dibereskan hari ini, enggak bisa menunggu. Sama dengan infrastruktur, makin ditunda harga tanah makin mahal. Maka indeks dari tekanan rantai pasok global pada saat terjadi COVID goyang semuanya. Semua goyang. Saya punya petani porang, sekarang nggak bisa ekspor. Terus kemudian sarang burung walet hari ini terhenti. Ya masih ada tapi belum bisa semua. Furniture kita baru mulai menggeliat, Bapak Ibu. Maka market baru mesti kita ciptakan. Itulah yang saya bilang tidak lagi masuk pada pasar tradisional tapi menciptakan tempat-tempat yang baru. Lanjut. Ini disrupsi rantai global. Dan ketidakpastiannya masih kelihatan, maka kalau kita lihat dari indeks mulai dulu tahun 90-an ada perang Teluk, kemudian resesi di Amerika Serikat setelah 9 September, terus kemudian ada perang Irak dan kemudian pandemi SARS waktu itu, SARS dulu ya. Lalu ada krisis financial global, terus kemudian ada polemik fiskal di Amerika dan krisis utang pada saat itu di Eropa. Ini grafiknya enggak karu-karuan. Nah puncak yang tertinggi kemarin negosiasi perdamaian perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita sebenarnya pernah mendapatkan keuntungan. Ketika Amerika tidak mau membeli produk Tiongkok dan Tiongkok tidak mau membeli produk Indonesia, Tiongkok beli produk Indonesia dan Amerika beli produk Indonesia. Momentum yang sebenarnya bisa kita ambil. Maka itulah peran para diplomat kita, para duta besar kita untuk kita tugaskan dalam fungsi ekonomi. Dan kontestasi geoekonomi inilah yang hari ini Bapak Ibu kita ditugaskan. Kepala daerah harus mikir itu enggak? Ya iyalah. Maka kita dalam satu rantai pemerintahan level pusat, provinsi, kabupaten, kota ini memang harus ada satu yang kita mendapatkan well informed dengan data yang presisi. Ya, dan Indonesia harus melakukan terobosan, enggak bisa enggak. Maka saya senang kemarin yang sifatnya pasar-pasar baru diciptakan. Saya kira Pak Presiden kemarin cukup intent dengan Uni Emirat Arab umpama. Investasi juga gede-gede banget gitu kan. Di Tiongkok masih jalan, Amerika masih masuk. Dan kebetulan beberapa bulan terakhir saya ketemu dengan para tamu-tamu asing itu dan mereka menyampaikan luar biasa. Terakhir Korea. Ibu-ibu penggemar drakor angkat tangan. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu penggemar K-pop angkat tangan. Penggemar Blackpink ada? Penggemar BTS? Ada para ARMY di sini? Blackpink udah ada nih. Black and Pink. Pak tahu ARMY enggak Pak? Tahu Pak? Enggak ya? Cucunya tahu Pak pasti.
Sampai kemudian kami punya kerjasama dengan pemerintah Provinsi Chungcheong Bungdo, kemarin dari Chungcheong Bungdo datang, dan mereka lagi menyampaikan, kami sedang membuat sekolah musik K-pop, dan membuka seluruh dunia. Luar biasa. Dan setelah itu keponakan saya, ya, cucu-cucu kakak saya, semua sekarang pinter makan dan bisa menikmati rasanya kimchi, yang sangat asem itu. Hanya karena lagu K-pop, hanya karena dia nonton drakor. Bahkan sekarang gadis-gadis remaja atau remaja putri skincare-nya maunya dari Korea Selatan. Bapak-bapak juga pakai skincare? Pakai ya Pak? Oh pakai, Bapak glowing kok. Next. Udah 30 menit ya? Oke, saya mau berhenti. Dan risiko global ini menjadi kerawanan Indonesia dan kemudian ada tren kenaikan suku bunga. Ya, ini terjadi di beberapa negara, ada di Amerika Serikat dan krisis yang ada di Eropa. Hari ini Perancis Bapak Ibu lagi bergolak, dibakar-bakar di sana. NATO sekarang lagi sibuk karena ada perang Ukraina, semua membantu di sana, ada harga diri. Sementara Putin masih kuat. Jadi dunia sedang bergolak. Amerika perang dagangnya sama Tiongkok belum berhenti sampai ini. Maka Indonesia mau apa? Satu, kita punya pasar dalam negeri. Dua, kita bisa memproduksi, meskipun belum banyak dan kualitasnya belum bagus. Maka ini kesempatan sebenarnya yang bisa kita ambil untuk kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Potential market kita ada di dalam negeri. Dengan melihat dunia yang berubah, ada ancaman perang cyber 2023, kita mesti hati-hati. Ada instabilitas politik menjelang transisi kekuasaan di beberapa negara. Ada juga peningkatan aktivitas senjata nuklir. Bahkan dalam konteks geopolitik, ini menarik. Di selatan ada AUKUS, Amerika, UK, dan Australia. Di utara ada Quad. Kalau tidak salah ada Jepang di sana, ada Amerika, ada India. Di timur ada bilateral, kerjasama pertahanan antara PNG dengan US. Di Timur Leste ada Tiongkok di sana. Dan Indonesia ada berada di tengahnya. Geopolitik dunia. Dan kemudian di AUKUS, di selatan, ada kerjasama pertahanan yang akan membuat kapal bertenaga nuklir. Bagaimana persiapan Indonesia? Bapak Ibu, ini dunia yang kemudian kalau terpantik, kita akan mengalami situasi yang tidak baik. Kita mesti siap pada soal itu. Berikutnya, maka optimisme di 2045 yang tadi Kang Bima sampaikan, Bapak Ibu ramalan yang menarik, lihat, yang 2022 paling bawah, itu negara kita Bapak Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Goldman Sachs di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun. Kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu momentumnya apa? Sekarang, 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan membereskan kelak. Ada banyak negara yang drop, Jepang akan turun posisinya dari ranking 3, diprediksi ke-6, bahkan diprediksi ke-12. Negara maju. Perubahan global kira-kira sudah diramalkan oleh mereka yang memang punya expert di situ. Lanjut. Maka ini yang mesti kita dorong. Dan sektor-sektor unggul, mulai demokrasi dan demokratisasi yang kita makin baik. Makasih Kang Bima. Pesan politiknya dapat. Tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, pemilihan kita, bapak-bapak, ibu-ibu wali kota, gubernur, presiden, itu setiap 5 tahun sekali dan hanya bisa 2 kali, nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah kira-kira kades. Ada yang mau 3 kali? Maaf, tidak bisa. Kecuali Bapak Ibu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Seperti pengalamannya Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur, kemudian presiden. Dan hanya Pak Jokowi yang punya pengalaman itu. Tapi dengan posisi seperti itu, demokrasi yang lebih baik tadi, statementnya di beliau berdua tadi bagus. Kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran. Dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau.
ketika Mega Prabowo, kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, 2 kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi dan menang. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di Kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo ngangkat tangan saya dan kami bercanda. Dengan Mas Anies, teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan, kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Asik-asik aja kan? Dan waktu naik haji kemarin kami bareng-bareng satu hotel, tiap hari makan sarapan bareng, kita bercanda selalu. Apa yang mau kita sakiti dari kawan-kawan kita? Apakah yang sakit nanti tidak masyarakatnya? Tidak bangsa dan negaranya. Padahal tantangannya demokratisasi, transformasi digital yang belum tuntas, kecepatan infrastruktur teknologi informasi kita masih sangat lambat, dan kemudian di remote-remote area belum bisa mengakses, sementara anak-anak muda yang tadi Kang Bima kumpulkan tadi, dia butuh itu untuk dia bisa mengembangkan seluruh potensinya. Apakah tidak itu yang lebih baik kita pikir? Karena kontestasi 5 tahunan itu adalah loyalitas 5 tahunan. Besok kita akan berjumpa lagi atau kita akan lawan lagi. Apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Mas Sandi ikut dalam pemerintahannya Pak Jokowi dan kita harusnya berpikir itulah damai. Itulah peace. Itulah kita mesti membangun yang ada. Sedangkan kita ditantang pada ekonomi hijau dan ekonomi biru yang kemudian kita harapkan kita bisa naik karena skor kita masih rendah. Mudah-mudahan cukup menjelaskan agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai dengan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah dan semoga pertemuan ini, perjumpaan ini memberikan manfaat bagi semua. Izinkan saya menyebut beberapa nama yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Selatan atau mewakili, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, kemudian juga Wali Kota Makassar, para wali kota atau perwakilan wali kota, para delegasi, dan seluruh peserta Rakernas yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih Pak Ketua atas kesempatan untuk berbagi yang menjadi gagasan bagi kami. Dan waktu saya dapat teks itu, teksnya sempat keselip karena ketika di Mekah, Madinah itu memang lebih banyak kegiatan domestik di sana. Lalu saya sampaikan beliau, insya Allah hadir. Cuma waktu itu beliau bilang tanggal 12, saya tibanya tanggal 12. Barangkali mesti jet lag, gak taunya ternyata 13. Alhamdulillah jadi bisa sampai ke tempat ini dan jumpa dengan semuanya. Lalu terkait dengan kota, ini Bapak Ibu semua di sini adalah para wali kota, para pengelola kota. Jadi kalau berbicara tentang kota, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai. Saya tidak ingin menggarami air laut. Ini semuanya para ahli di sini. Semua ahlinya bukan ahli teori, tapi mengerti bagaimana operasionalisasinya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang menjadi gagasan. Bagaimana kota di depan, apa problematikanya. Dan kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada 3 level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. 1, gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi 3 kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asal muasalnya dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami ingin sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Karena itu sekalian, kalau boleh tunjukkan next slide.
Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak di sini Pak. Coba dilihat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, tidak sampai rupanya. Oke, lihat saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah India. India itu kalau ditanya kompleks. Ya, jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari. Terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin suplainya. Barangkali pas dipotret pas biarpet juga bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi sejak 2009 lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Sejak 2009. Jadi kalau sampai dengan sekarang 14 tahun kemudian proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa. Coba lihat next slide. Urbanisasi ini adalah inevitable, tidak bisa dihindari. Tetapi masalah yang ada di sebuah kota sesungguhnya adalah soal pilihan. Kita memilih membiarkan muncul masalah atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah. Urbanisasi itu oke, baik-baik saja. Yang tidak baik itu Jakartanisasi. Ke Jakarta semua, that's not good. Tapi kalau urbanisasi, it's okay. Urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia. Diperkirakan, tadi visinya Pak Ketua 2045, tahun 2045 itu 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Harus antisipasi dari sekarang. Sekarang 57. Bila kita biarkan tanpa perencanaan yang serius secara kolektif, nanti kita mengulangi masalah yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, kita saksikan bahwa di perkotaan ini kontribusi dari
penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1% penambahan PDB per kapita nasional meningkatnya 1,4%. Sementara di negara-negara Asia lainnya tambah 1% penduduk urban itu meningkat PDB sampai 3%. Artinya kota-kota kita belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi. Lalu kita punya masalah lingkungan hidup. Dan dari semua kota di Indonesia hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Hanya 8 dari semua. This is no good. Lalu kita menyaksikan bahwa 30 juta penduduk di perkotaan itu tinggal di pemukiman yang tidak layak. Ini fakta juga. Dan yang kelima, kita melihat kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Dulu saya menginisiasi program pengiriman guru-guru ke pelosok tanah air. Tanah air nih. Di pelosok-pelosok di Sulawesi ada, di Nusa Tenggara, di mana-mana. Karena adanya ketimpangan itu. Lalu ketika saya mendapatkan tugas menjadi calon gubernur, saya berkeliling Jakarta. Seperti juga Bapak Ibu kalau pilkada harus keliling. Pada saat keliling itu, saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Yang ekstrim miskin di situ, yang ekstrim kaya juga di situ. Jadi ketimpangan-ketimpangan di kota-kota kita itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal. Nah, kami melihat permasalahannya ada pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan. Saya menggunakan contoh Jakarta Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Jakarta ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012. Sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka, 92% tertutup. Kami merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya, tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. Berikutnya, saya ingin menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta, di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal. Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa 60 atau 70% kota kita itu belum mandiri. 29% mandiri dan hanya 2% yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa, kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Yang kedua adalah ketimpangan APBD kota. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Jakarta ini APBD-nya 77 triliun. Kota kedua lebih besar, Surabaya 9,5. Lalu Semarang 2,4, lalu turun semuanya. Ini harus jadi perhatian kita supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi agar mereka bisa menyelesaikan PR-PR masalah urban dan visi membangun urban yang sehat. Ditambah kalau saya cek, kita semua ini punya beban administrasi laporan yang luar biasa.
menurut catatan kami ada 259 laporan administratif yang harus diselesaikan dan menyita energi ASN kita. Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini. Jadi, bagaimana ke depan? Kalau boleh kami berbagi apa yang menjadi visinya, kami melihat pertama, kota harus bisa mempercepat pemenuhan layanan dasar. Apa itu layanan dasar? 1, air. 2, kesehatan, pendidikan, pangan, papan. Ini contoh 5 layanan dasar yang harus dipercepat pemenuhannya. Pangan saja Bapak Ibu sekalian. Kita semua ini yang tinggal di perkotaan tidak punya lahan pertanian. Tapi bagaimana perkotaan dan pedesaan memiliki satu skema untuk bisa memasok kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan sustainabilitasnya terjamin. Kemudian yang kedua, tata kota yang produktif dan berkelanjutan. Produktif ini artinya di kota ini efisien, aktivitas perekonomiannya tidak terhambat oleh faktor mobilitas, tidak terhambat oleh faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Kemudian kita melihat perlunya mewujudkan interkonektivitas antar daerah. Di mana itu daerah? Di dalam kotanya dan antara kota dengan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Karena dalam prakteknya kota-kota kita di seluruh Indonesia itu menjadi kota jasa yang memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang berada di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah menjadikan kolaborasi sebagai praktek di perkotaan. Kenapa kolaborasi ini praktek baik di perkotaan? Karena begini Bapak sekalian, kota itu tempat berkumpulnya masalah, tapi juga kota itu tempat bertumpulnya solusi, tempat berkumpulnya talent. Kalau tanya di mana lokasi orang-orang terdidik, kebanyakan di perkotaan. Di mana lokasi think tank di perkotaan, di mana lokasi NGO di perkotaan. Nah, sayang kalau mengelola kota itu hanya dikerjakan oleh pemerintah kota saja, bila tidak memanfaatkan institusi-institusi ini. Sama perguruan tinggi, di mana lokasinya? Di perkotaan. Karena itulah kolaborasi kami memandang sebagai kewajaran baru. Ini tadi kami berikan catatan, karena kita perhatikan salah satu, next soal pendidikan, salah satu faktor yang membuat kawasan perkotaan itu bergerak lebih cepat adalah ketika kualitas pendidikan dan kualitas manusia di daerah itu makin hari makin baik. Ini salah satu indikator saja. Kita melihat pemerataan perguruan tinggi kurang. Pemerataan perguruan tinggi ini tersentralkan di Jawa, apalagi di Jawa bagian barat. Di Jawa Barat itu ada 388 perguruan tinggi, di Jakarta saja 276. Di Jawa Tengah 250, di Jawa Timur 341. Ini menyedot talent dari seluruh Indonesia. Untuk dapat pendidikan tinggi tersedot. Sekali mereka tersedot jauh dari kotanya, dari wilayah asalnya, potensi kembali itu lebih rendah. Karena itu kami melihat ini penting. Yang berikutnya, kota bukan hanya soal ekonomi saja. Kota adalah tempat berkumpulnya keragaman. Tempat majunya kebudayaan. Jangan sampai kota semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tapi kegiatan budaya, kegiatan seni tidak muncul. Dan kami melihat kota-kota adalah tempat di mana terobosan inovasi di bidang-bidang kebudayaan menjadi penting. Karena itu kami merasa perlu di dalam pembangunan kota ke depan bukan hanya aspek ekonominya, tapi aspek kebudayaan itu menjadi fokus perhatian. Ini soal kotanya. Lalu saya ingin sedikit bahas soal kota dan wilayah sekitarnya. Tidak bisa dipungkiri, kota-kota ini menjadi pusat rumah sakit, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, yang ini berkorelasi dengan kawasan sekitarnya. Jadi pembangunan kota harus juga memasukkan bagaimana bisa kolaborasi dengan daerah-daerah sekitarnya. Kami di Jakarta itu punya ketergantungan pangan yang luar biasa. Jadi kami buat kerjasama dengan
kabupaten-kabupaten yang memproduksi pangan sehingga bisa memasok pangan, mengurangi mata rantai yang membuat harga menjadi tinggi. Ini saya berikan ilustrasi di sebelah kanan tentang bagaimana kita bekerja dalam konteks pangan. Jakarta membeli beras langsung dari kabupaten, contohnya misalnya di Cilacap atau di Ngawi. Maka kami kerjasama dengan Gapoktan, kontrak 5 tahun. Yang mengontrak siapa? BUMD kita. Kontrak 5 tahun, apa yang terjadi dengan adanya kontrak 5 tahun? Gapoktan punya akses pada kredit karena dia ada kontrak dengan kita. Melakukan mekanisasi pertanian, melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan kontrak 5 tahun itu. Dari sisi kami dapat beras dengan lebih murah. Dari sisi mereka dapat gabah dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu kita kerjakan dengan berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. Termasuk di sini Sawah Lunto. Ada Sawah Lunto di sini ya. Ada Sawah Lunto juga. Kita kerjakan beras dengan kota-kota ini. Nah, artinya kota secara serius dirancang untuk bekerja sama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhannya dengan daerah sekitarnya. Jadi Bapak sekalian, kami melihat ada 4 prinsip untuk kota di masa depan: layak huni, asri, adil, maju. Kira-kira 4 itu yang kita ingin lakukan ke depan. Layak huni artinya airnya bersih, baik, kemudian papannya tersedia, tempat tinggalnya tersedia dengan layak, kemudian lingkungan hidupnya baik, adil artinya ada kesetaraan kesempatan dari mulai pendidikan, kesehatan, sampai dengan kegiatan keagamaan. Maju dalam artian kita terus-menerus membuat kota kita kota yang memfasilitasi modernisasi di kota ini. Ini gambarnya JIS, tapi nggak ada rumputnya di sini, Pak. Jadi nggak kelihatan di rumputnya di sini, Pak. Nah, untuk itu semua kami melihat ada 6 rute untuk ke sana. Akselerasi yang tadi saya katakan, yang kedua transportasi umum sebagai moda utama, yang ketiga pemerataan perguruan tinggi, yang keempat relasi urban dan rural yang saling menguatkan, yang kelima minimalisasi beban administrasi pelaporan dari Pemda, yang keenam pemerintah pusat harus menjadi pemercepat kolaborasi antar daerah. Ini 6 hal yang kami rasa perlu kita kerjakan untuk kota-kota Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai catatan saja yang terkait dengan transportasi umum Bapak Ibu sekalian, ini perlu secara serius dipikirkan dari sekarang, jangan sampai seperti Jakarta. Kami di Jakarta berpuluh tahun menggunakan pendekatan namanya car oriented development. Pembangunan berbasis mobil atau berbasis kendaraan darat. Ke depan kota-kota harus membangun berdasarkan transit oriented development, berdasarkan kendaraan umum. Apa implikasinya? Seperti contoh, Pak. Kami di Jakarta ini kalau mengizinkan bangunan itu boleh dibuat tinggi kalau jalannya lebar. Makin lebar jalannya, makin tinggi izin bangunannya. Makin sempit jalannya, makin pendek bangunannya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi kalau jalannya seperti Gatot Subroto atau Jenderal Sudirman, gedungnya menjadi tinggi-tinggi karena jalannya lebar. Ini transit oriented. Ini car oriented. Apa yang terjadi dengan konsep itu? Kita siapkan jalur-jalur keluar kota. Lalu yang muncul problem apa? Kita tidak bisa membangun bangunan yang tinggi. Karena bangunan yang tinggi adalah di pinggir jalan dan bangunan tinggi di pinggir jalan harganya mahal. Apa yang terjadi kemudian? Penduduk kota itu bergeser keluar, mencari tanah yang lebih murah, mencari rumah yang lebih terjangkau. Lalu pemerintah menyiapkan jalan tol keluar. Jadi masuk keluar kotanya dimulai dari tata ruang yang berdasarkan pada jalan, memaksa penduduk pindah keluar supaya harganya terjangkau. Pemerintah menyiapkan jalanan untuk mereka masuk menggunakan mobil. Efeknya kemacetan yang luar biasa. Ke depan, alhamdulillah Jakarta sudah diubah peraturan
RDTR sudah diluluskan persis berapa bulan sebelum saya selesai tugas karena panjang prosesnya. Tahun 2022 kemarin, sekarang menjadi transit oriented. Apa artinya? Bila di situ ada stasiun, maka 800 meter radius dari stasiun atau dari terminal, maka di situ bisa dibangun bangunan yang tinggi. KLB-nya itu sampai 12. Dan bila kemudian 1,2 kilometer, KLB-nya lebih rendah tapi cukup tinggi. Konsekuensinya apa? Nanti 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu akan melihat pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi di sekitar kawasan terminal dan kawasan stasiun. Yang lebih menarik yang kita ingin harapkan adalah penduduk yang kemarin terlempar keluar karena tidak mampu menjangkau rumah di Jakarta, mereka akan berbondong-bondong masuk kembali ke Jakarta dan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan pribadi. Jadi kami melihat problematika ini jangan sampai berulang di kota-kota besar atau menuju besar lain di seluruh Indonesia. Terakhir, nah untuk melakukan perubahan itu Bapak Ibu sekalian, kami inginnya kolaboratif. Kami tidak ingin mengerjakan itu sendirian. Jadi kami merasa sudah cukup pendekatan. Orang pusat mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, lalu daerah mengerjakan. Tidak, sudah saatnya pusat lebih banyak mendengarkan kepada daerah. Udah harusnya begitu. Yang tahu siapa? Lah yang tahu Bapak Ibu semua kok. Dan tidak mungkin kebijakan itu simetrik, tidak mungkin. Tidak mungkin kebijakan simetrik di semua tempat sama, impossible. Setiap tempat memiliki kekhasan yang perlu solusi yang berbeda. Karena itu saya mengajak kepada Apexi ini, Pak Bima, untuk nyusun sama-sama, itu visinya tadi. Tapi untuk melaksanakan visinya, yuk kita kerja bareng-bareng di sini. Visinya harus sama dulu, tadi yang saya sampaikan. Beberapa poin tadi. 1, kota yang layak huni, enggak usah kembali, biar fokus itu. Layak huni, asri, adil, maju, itu kita melakukan itu. Untuk itu, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, bantu kami rumuskan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang. Yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari kebijakan sekarang. Yang ketiga, apa yang harus dihentikan dari kebijakan yang ada sekarang. Dan yang keempat, apa hal baru yang harus kita buat sama-sama supaya visi itu bisa terjadi. Jadi kami tidak ingin model top down lagi, that's enough. Republik ini dibangun dengan semangat gotong royong. Dan kita sudah saatnya meneruskan pembangunan ke depan dengan semangat gotong royong juga. Jangan sendirian. Dan kita akan ketemu begitu sampai yang harus diteruskan, Bapak Ibu lebih tahu. Unsurnya apa? Ini 4 hal, unsurnya regulasi, undang-undang apa yang harus penyesuaian, PP apa yang harus penyesuaian, keputusan menteri A, B, C, D, E, F, G apa yang harus penyesuaian. Kemudian juga keputusan dari Kementerian Dalam Negeri apa yang harus melakukan penyesuaian. Untuk melakukan ini semua, tidak bisa yang tahu hanya Jakarta, justru yang berada di daerah sering lebih tahu. Lalu yang ketiga Pak, lapis ketiga nih Pak, pro-konnya. Stakeholder mana yang akan tidak setuju, stakeholder mana yang akan setuju atas 4 hal yang akan dikerjakan ini. 4 hal ini. Jadi kami berharap dari forum ini, 1 kami tawarkan apa visi ke depan, gagasan, narasi, karyanya kami sampaikan. Tapi kita ingin bekerja bersama untuk mewujudkan dalam pelaksanaannya ke depan. Jadi terakhir coba, kami berharap membangun kota ini berarti menghidupkan warga, mengelevasi desa, dan memajukan negara. Dan kami berharap potensi perkotaan itu dikembangkan secara merata. Jangan hanya kota di Jakarta atau kota di Jawa saja yang terlihat terang di malam hari. Dan kita membutuhkan kolaborasi bersama. Itu dari kami, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian,
yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia sekaligus Wali Kota Bogor untuk periode kedua, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar selaku tuan rumah. Hadir juga di sini Haji Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para wali kota atau wakil wali kota, anggota APEKSI yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Tentunya kita sebagai bangsa yang pejuang tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat hadir di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan Rakernas ke-16 APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Selanjutnya tentunya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada APEKSI yang telah memberi kehormatan bagi saya, mengundang saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran. Tapi kembali saya ingat, saya dulu komandannya Korps Baret Merah, jadi tidak ada masalah. Mau merah, mau putih, nanti saya diundang pakai tutup kepala kuning, nggak ada masalah, kita semua bersaudara. Jadi demikian saya bicara sekarang adalah juga tadi kebanggaan di sini tempat perjuangan, sebagaimana semua daerah ada pengorbanannya, karena kita adalah bangsa yang tidak menerima kemerdekaan sebagai hadiah. Kita memperebutkan kemerdekaan dengan perjuangan yang lama, perjuangan yang penuh darah, keringat dan air mata. Kita tidak menerima hadiah, kita perang untuk kita merdeka. Jadi ini, dan di sini di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Perlu kita pikirkan, seorang yang berjuang tertawan oleh musuh, puluhan tahun dibuang, tidak boleh kembali ke kampung halaman. Masa di saat Indonesia merdeka mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, kita kembalikan beliau ke kampung halamannya sendiri.
Saudara-saudara sekalian, wali kota, bupati ya, adalah ujung tombak dari pembangunan bangsa. Saudara-saudara adalah eksekutif yang harus implementasi pembangunan bangsa. Berarti nation building itu adalah tanggung jawab saudara-saudara sebagai ujung tombak eksekutif. Presiden dibantu menteri-menteri, gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Betapa bagusnya rencana yang dibuat di pusat, kalau implementasinya tidak bagus, pembangunan bangsa akan terhambat. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa bangsa kita ini saat ini berada di suatu persimpangan jalan. Berada dalam suatu persimpangan jalan. Kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah mengalami proses sejarah yang penuh cobaan dan tantangan. Saudara-saudara, kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa bangsa ini demikian besarnya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dari segi jumlah penduduk, ya, keempat terbesar di dunia. Tapi dari segi luas wilayah, kita juga negara yang sangat besar, sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 negara. Kita satu negara. Kita bisa bayangkan Eropa punya 27 kepala negara, 27 kepala pemerintah, 27 parlemen, 27 tentara, 27 sistem politik. Kita satu. Dan kita juga harus paham dan mengerti bahwa kita adalah negara yang sangat kaya. Dari semua lembaga dunia yang meneliti sumber alam mengatakan bahwa kita negara ke-6 terkaya di dunia dari segi sumber alam. Kita. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat optimis ya. Sedikit gembira, tepuk tangan. Tapi ada tapinya. Negara yang besar, negara yang kaya selalu mengundang kekuatan lain, bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Ini mungkin tidak enak, tapi ini kenyataan. Ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kita. Bukan kita ke mereka. Spanyol ke sini, Portugal ke sini, Belanda ke sini. Belanda ke sini nggak mau pulang. Prancis ke sini. Ya. Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini ratusan tahun. They come here, we did not go there. Artinya apa? Dari sejak dulu banyak pihak, banyak negara, banyak kekuatan sudah tahu Kepulauan Nusantara ini sangat-sangat kaya. Dulu tahun
1600-an. Mereka ke sini karena mereka butuh rempah-rempah. Dulu tidak ada kulkas. Jadi rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Dan makanan yang bisa diawetkan menentukan untuk kekuatan perang. Kapal-kapal layar butuh makanan yang diawetkan. Jadi siapa yang punya rempah-rempah, dia menjadi superpower. Karena angkatan lautnya bisa bertahan 2-3 minggu, bahkan bisa 1-2 bulan. Demikian Belanda superpower, Inggris superpower, Prancis superpower, Spanyol superpower, Portugal superpower. Mereka menguasai sumber alam. Spanyol kuasai perak dan emas dari Amerika Latin, superpower. Ini sejarah peradaban manusia. Jadi saudara-saudara, para pemimpin rakyat, para kepala negara, para kepala kota, Anda harus paham bahwa negara kita demikian kayanya, dan karena kaya kita selalu harus siap diganggu. Sebagai contoh, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi. Artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri. Karena dengan bahan-bahan itu diolah, nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali. Saudara-saudara, contoh boksit bahan untuk alumina, bahan untuk aluminium, bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, komputer, videotron, televisi. Selama ini kita mengizinkan ekspor boksit gelondongan, dan kita beli mobil dari luar, beli motor dari luar, beli komputer dari luar. Demikian juga nikel sama. Selama puluhan tahun, bahkan kita izinkan nikel dijual dalam bentuk mentah. Sekarang kita mengatakan no, kita harus olah di sini. Saudara-saudara, dalam 1 tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, dalam 1 tahun dari tahun 2021 sampai 2022, penerimaan negara, penerimaan bangsa Indonesia dari nikel naik 20 kali. 20 kali lebih. Bayangkan. Jadi saudara-saudara, kenapa saya singgung ini semua? Saya mulai dari makro, karena memang saudara berkepentingan, saudara mau dengar kepentingan kota. Tapi kalau saudara bertanya, bagaimana program ini, program itu yang berurusan langsung di tanggung jawab saudara-saudara, tentunya ujung-ujungnya kita harus bicara kemampuan uang. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di
dalam negeri. Saudara-saudara sekalian. Dengan demikian kekayaan kita naik berpuluh kali lipat. Di hadapan saudara ada slide. Anda bisa lihat nikel naiknya berapa kali, boksit, tembaga kalau kita olah, timah kalau kita olah, ya. Bahkan ikan pun kalau kita olah di sini, udang pun naiknya puluhan kali. Sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh? Kalau tidak salah 59. Salah satu margarin bahan untuk mentega. Naiknya 79 kali. Kelapa ada di seluruh Nusantara. Tapi kalau kita olah menjadi minyak kelapa MCT, nilai tambahnya 18 kali. Jadi saudara-saudara, inilah dengan penerimaan negara, dengan kekayaan negara meningkat drastis, kita bisa atasi masalah-masalah yang ada di kota dan kabupaten. Masalah-masalah yang kalian merasakan perlu bantuan. Bagaimana menghadapi pendidikan guru honorer, bagaimana hadapi pelayanan kesehatan, bagaimana menghilangkan stunting yang dikatakan presiden, menghilangkan stunting bukan dengan ceramah, menghilangkan stunting bukan dengan wejangan. Menghilangkan stunting harus kita hidupkan. Posyandu atau sejenis itu harus dicatat. Bayi-bayi yang di bawah timbangan normal, ibu-ibu yang kurang, itu harus segera kita kasih susu, kita kasih makanan dan sebagainya. Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan dilaksanakan per 5 tahun, bukan dilaksanakan per 10 tahun. Nation building adalah per generasi. Saudara-saudara, ya, resminya kita merdeka 17 Agustus 45, resminya. Tapi waktu 45 sesungguhnya kita belum berdaulat. Kita menyatakan merdeka, tapi kita perang. Kita perang. Jadi tidak ada pembangunan, yang ada perang. Kita menerima kedaulatan tahun 50, persisnya 31 Desember tahun 49. Dan setelah itu kita tidak diberi kesempatan pembangunan. Ada NII sebelum kita merdeka sudah ada pemberontakan, Madiun, NII, APRA, coba lihat dengan seksama tanggal-tanggal itu. Terus kita dihadapi persoalan-persoalan. Perang saudara, PRRI Permesta, PGRS PKU, G3. Jadi intinya saudara-saudara, kalau kita jujur, kita baru mungkin pembangunan baru tahun 70-an.
Alhamdulillah kita sampai di sini. Dan yang saya ingin ingatkan seluruh unsur masyarakat dan unsur pimpinan, saudara-saudara, kita harus waspada. Kita jangan terlalu naif. Kita bangsa yang terlalu lugu dan terlalu baik. Kita ramah. Masalahnya bangsa-bangsa lain belum tentu seramah kita. Bangsa-bangsa lain akan memikirkan kepentingan mereka sendiri. Nyatanya ribuan kapal asing mengambil ikan kita di laut kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, ini kenyataan. Saya ketemu Menteri KKP kemarin kalau tidak salah. Dia mengatakan dia mau berkunjung ke suatu negara. Saya nggak sebut negara mana, nggak enak, ya kan? Nanti hubungan diplomasi kita nggak benar. Dia mau berkunjung ke Menteri Perikanan negara itu memberi syarat kepada Menteri KKP kita. Boleh Anda berkunjung ke saya, tapi saya minta dulu kau larang nelayan-nelayan Indonesia untuk terlalu banyak ambil ikan tuna di Indonesia. Kan aneh. Laut Indonesia, nelayan Indonesia, tunanya ada di Indonesia, harus kita kurangi nelayan kita untuk ambil ikan. Alasannya kalau ikan terlalu banyak diambil di Indonesia, dia nggak kebagian ikan. Akhirnya Menteri KKP bilang ke saya, Menhan, saya nggak jadi berangkat. Sudah nggak jadi berangkat. Untuk ketemu saja kok kasih syarat. Saudara-saudara, ini adalah kenyataan. Sekarang ini persaingannya persaingan keras. Persaingan adalah persaingan ekonomi. Inilah yang saya mengerti, saudara, undang saya di sini ingin mendengar apa gagasan Pak Prabowo yang akan berurusan dengan pembangunan kota. Okay. Saya berpendekatan bahwa desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi ini tidak dapat dikotak-kotakan. Satu kesatuan. Kalau di desa ada tenaga kerja yang tidak dapat pekerjaan, dia akan lari ke kota. Kalau di kota tidak ada pekerjaan, dia akan lari ke ibu kota provinsi. Saudara-saudara, jadi pendekatan kita harus integral, komprehensif, dan lihat sumber masalahnya. Sumber masalahnya kita sudah mengerti. Kita perlu meningkatkan penghasilan kita supaya gaji-gaji bisa naik, supaya banyak lapangan kerja, saudara-saudara, dan hanya supaya pendidikan harus berhasil. Kita sekarang kurang dokter-dokter spesialis. Saudara wali kota, saya kira saudara mengerti di kota kalian berapa spesialis jantung bisa pasang kateter, bisa pasang stent. Berapa ahli onkologi, ahli kanker yang bisa obati leukemia, berapa alat-alat yang bisa dioperasikan di kota kalian dan sebagainya. Saudara yang lebih tahu. Pendidikan harus kita tingkatkan. Semua, dan ini semua perlu investasi yang besar. Jadi saudara-saudara, strategi yang sudah dilaksanakan, kuncinya ada hilirisasi. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain.
Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa. Diadu ke WTO. Diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Supaya wali kota bisa dapat retribusi. Supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian. Sampai menteri-menteri kita harus ke sana. Pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Menurut saya kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita. Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar. Hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat, dan lembaga pengkajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10, dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi ke-5 di dunia atau ke-4. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah, bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? That is the question. Saya pernah baca kajian-kajian mereka. Can the elite of Indonesia work together? Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah kita akan sangat berhasil. Dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya menerima UMR. Kita mau dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai. Saya kira itu, saudara-saudara. Kita bersyukur kita berhasil mengatasi berbagai krisis yang sangat berat. Kita selalu, kalau terjadi dan kita sudah berhasil, kita lupa kesulitan kita. Waktu COVID mulai datang ke Indonesia, marilah kita ingat, belum ada vaksin, kita tidak tahu virus apa, kita takut. Banyak yang takut keluar dari rumah. Kita cuci tangan setiap 5 menit. Pakai masker dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita diramalkan bahwa Indonesia akan kolaps. Muncul di CNN, muncul di mana-mana. The Indonesian health system on the verge of collapse.
Alhamdulillah kita buktikan kita tidak kolaps. Kesehatan kita lumayan, pengorbanan dokter-dokter banyak, perawat-perawat banyak berkorban, tapi kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara lain. Dan itu adalah karena keberhasilan kepemimpinan pemerintah kita yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan adanya kerjasama elit. Pada saat itu kita tidak memandang partai apa, kita tidak memandang suku apa, kita tidak memandang agama apa, kita tidak memandang ras apa. Kita bersama-sama telah mengatasi krisis itu. Dan sekarang saya kira kuncinya adalah demikian. Saya sangat optimis, karena itu saya juga dalam politik saya ingin menjalankan politik kerukunan, politik kebersamaan, politik kesejukan. Saya menjadi semakin yakin gaya demokrasi kita, gaya kepemimpinan politik kita harus kepemimpinan politik yang sejuk, yang bersahabat, yang santun dan yang sopan dan yang mengajak kebersamaan. Saya kira ini sangat penting. Ini berbeda dengan tradisi demokrasi di negara-negara lain. Di negara lain kadang-kadang kita lihat debat-debat itu saling caci maki, saling kejar mengejar, saling ini menurut saya kurang tepat untuk tradisi bangsa Indonesia. Dan saya kira kita sudah buktikan sekarang Indonesia jadi panutan di mana-mana. Saya keliling kemana-mana, mereka selalu sekarang mulai melihat ke Indonesia. Bahkan saya laporkan ke Bapak Presiden, saya ketemu beberapa pimpinan negara-negara Afrika, mereka sekarang minta dilatih di bidang pertahanan oleh tentara kita. Mereka minta mengirim perwira-perwira untuk dilatih di Indonesia. Demikian kita sekarang sudah menjadi panutan. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan secara garis besar. We are on the right track. Kita bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa, kita diberi kekayaan demikian. Sekarang tergantung kita, tergantung pemimpin-pemimpin. Bisakah kita kelola dengan baik? Bisakah kita menjaga kekayaan itu? Bisakah kita menyampaikan roda pemerintahan yang bersih, yang efisien, supaya kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sekarang memang benar, kita sekarang harapannya adalah di anak-anak muda kita, di Gen Z. Kita harapan kepada mereka. Kalau kita banyak kekurangan, kita berharap dari mereka akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari kita, lebih pintar dari kita, menguasai teknologi. Jangan mau dibohongi terus oleh bangsa-bangsa asing. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa asing, tidak. Kita harus belajar dari yang kuat. Tapi jangan mau dibohongi terus, ya. Jangan mau dibohongi terus, saudara-saudara. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, saya banyak sekali slide. Ini ada slide, ada 33 slide. Tapi saya dibatasi oleh tuan rumah Pak Prabowo hanya 30 menit. Ini udah lewat belum 30 menit? Jadi kalau di sini saya harus patuh, ya kan?
Karena saya ini sudah purnawirawan. Kalau dulu Pak Bima takut sama saya. Sekarang saya takut sama Pak Bima. Dia ketua Apeksi, bayangkan. Saudara-saudara sekalian, saya hanya titip satu. Ya. Saya mau titip sama para wali kota, para bupati dan para gubernur. Saya titip. Saudara-saudara, saya lihat kota-kota kita harusnya lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Yang saya perhatikan terlalu banyak iklan-iklan. Terus terang saja. Dan juga anak-anak kita banyak nakal-nakal. Dia suka pakai pilox, iya kan? Dia coret-coret ini di jalan-jalan protokol yang bagus-bagus dicoret-coret. Saudara-saudara, kita perlu pariwisata. Kita perlu devisa. Nah, saya titip lah. Para wali kota harusnya, dulu kalau tidak salah ada kejuaraan apa ya, Adipura atau sebagainya ya. Mana kota yang paling bersih, paling indah gitu. Ini agak mengganggu. Karena saya sekarang kan, saya jadi warga Bogor, Pak. Hanya kabupaten, bukan di kota. Tapi kan saya liwat tempat Bapak tiap hari. Itu aja yang saya titip. Bagaimana kita yakinkan anak-anak kita, ya sudah ada. Masa keluarin uang beli pilox, coret ya kan. Kita kalau bisa kita bersihkan, kita bikin indah kota-kota kita supaya pariwisata naik. Yang saya lihat Malaysia, negara yang jauh lebih kecil dari kita, kalau tidak salah Malaysia itu mungkin 40 juta jumlah penduduknya, kita 8 kali dia. Malaysia itu penghasilan pertama bukan kelapa sawit. Penghasilan pertama elektronik, kedua pariwisata. Jadi pariwisata dia itu 1 tahun itu 6 miliar dolar. Sama dengan kita. Padahal kita negara yang 8 kali lebih besar dari dia jumlah penduduknya. Thailand luar biasa. Penghasilan dia pada puncaknya sebelum Covid 20 miliar dolar. 20 miliar dolar, kita hanya sekitar 6 miliar. Padahal dia negara yang mungkin sepertiga kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Dan marilah kita bersatu, marilah kita rukun, mari kita maju bersama. Partai apapun, marilah kita utamakan kepentingan bangsa dan rakyat kita dan anak-anak muda kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.